Kalau wingi kan 17 April niku kan niku pemilu serentak nih. Ya nopo nyadaraken pemimpin-pemimpin ken mungkin nek pun saged dados nih wonten lho. Kemajuan Indonesia niki cek saged makmur ngoten. Wah, kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Karena kita tidak bisa memilih pemimpin dengan cara efektif. Bukan pemimpinnya salah. Anda lihatin, Prabowo sama Jokowi dua-duanya cita-citanya memakmurkan Indonesia. Bagaimana cara menyadarkan pemimpin Indonesia kalau biar Indonesia makmur? Anda pernah SD? Hah? Pernah? Saya tanya aja, pernah SD? Kelas 1 SD, kelas 2 SD Anda semangat kalau pagi mau sekolah gitu semangat. Pak, aku marah sekolah lagi, ayo jam 4 main aku disian tekan sekolah misalnya gitu. Enggak ya? Bagaimana cara orang tuamu mengajarkan kepadamu, menyadarkanmu bahwa sekolah itu baik? Lama-lama kamu sadar. Kamu nggak tahu melakukan itu, kadang-kadang kamu nggak tahu. Kenapa? Karena dilimitasi oleh pengetahuan kita kadang-kadang. Gini, siapa yang ngomong bahwa pemimpin kita tidak pengen Indonesia makmur? Prasangka lo itu. Kok perilakunya seperti ini? Siapa yang bilang bahwa yang salah itu cuma satu orang itu yang di sana? Belum tentu. Nomor 2, siapa tahu dia melakukan sesuatu yang nanti akan bisa dipanen 5 atau 10 tahun lagi. Tidak ada orang menanam langsung panen ki gak ono. Kalau ada orang petani menanam kamu marahin, "Pak, kemakmuran ini penting, mana padinya?" Nandur ini lagi nandur. Ini nanti dipupui dulu, disiangi, kadang-kadang ada seperti itu. Gini, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur karena kita tidak cukup punya ilmu untuk bisa mengukur strategi yang dia lakukan. Manusia rakyat itu salahnya nyun sewu salahnya ya. Nyun sewu dalam tanda petik. Karena kita tidak bisa memilih pemimpin dengan cara efektif. Bukan pemimpinnya salah. Anda lihatin, Prabowo sama Jokowi dua-duanya cita-citanya memakmurkan Indonesia. Betul nggak? Mesti cita-citanya ngono. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar. Iki piye to jane rencanane? Memakmurkan Indonesia seperti apa sih? Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ini yang membuat Indonesia agak susah makmur secara cepat. Karena kita tidak kuat berpuasa, kita tidak kuat berkorban, pengennya senang sesuk. Dan tidak ada sesuatu di dunia pun yang langsung bisa menjadi, harus ada proses semuanya. Anda harus sekolah dulu untuk membuktikan bahwa Anda punya kemampuan agar bisa diterima kerja dan mendapat gaji. Ora iso SD langsung nyambut gawe. Alah mesti. Paham maksud saya ya? Kadang-kadang misalnya apa ya yang tak contoh apa ya? Saya kasih contoh Cina misalnya. Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang kita swasembada beras cuman sekali dalam sepanjang sepanjang tahun itu. Dari tahun 45 sampai sekarang. Jadi ulang tahun ke berapa Indonesia ini? 70 luweh lah. Kita hanya sekali swasembada beras. Kalau nggak salah tahun 86, zamannya Pak Harto. Enak zaman kumbian jadi Pak Harto. Tahun 86. Setelah itu kita nggak pernah swasembada beras. Cina bisa menyelesaikan swasembada berasnya, saya diceritain. Itu sekitar 12 tahun beres swasembada berasnya. Oke, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Begini. Bayangkan itu terjadi di Indonesia ya. Bayangkan itu terjadi di Indonesia. Yang dilakukan begini. Rodok tak jelasin nggak apa-apa ya. Agak harus sinau bareng ini ya. Di Cina itu kalau ekspor beras itu di luar negaranya ada kategorisasi negara. Negara A, negara B, negara C.
Negara A adalah negara-negara maju sing tukune larang, B negara-negara menengah, dan C negara-negara sing kere. Indonesia termasuk negara C. Nah, itu apa namanya? Ada harga negara A, ada harga negara B, ada negara C. Setiap petani memproduksi barang, memproduksi beras, walaupun harganya rendah, disubsidi sama pemerintah dengan harga jual ekspor ke negara C. Rugi pemerintah ngetoknya terus. Sering ngetoknya terus. Tapi apa yang terjadi? Petani jadi punya duit lebih. Karena dia tidak bisa meluaskan tanah pertaniannya. Dia pengen duit lebih banyak. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak bisa menambah lahan, yang dia lakukan adalah intensifikasi. Dia punya 1 hektar, piye caranya men dadi luwih akeh. 1 hektar cuma 5-6 ton lah, standar kita dulu. Standar kita sekarang kan segitu. Seperti Cina waktu itu. Duit yang lebih dia gunakan untuk menyewa lulusan pertanian. Disewa agar naik terus produksinya sampai produksinya 12 ton. Selama meningkatkan produksi itu, petani ini kan badi. Ada kelebihan duitnya untuk membayar itu. Pemerintahin bayari terus. Rugi besar pemerintahnya. Kenapa? Karena harus subsidi beras terus. Dan rakyatnya sendiri gelem poso iki. Dite ora tak buat foya-foya, tapi tak buat intensifikasi agar hasilnya lebih banyak lagi. Sampai kemudian muntah-muntah. Hasil produksi berasnya luar biasa banyak. Sekarang Cina wayahe yang tadi buat subsidi, dia punya badi saiki. Kenapa? Karena berasnya melimpah untuk ekspor ke A, ke B, ke C. Sampai entek-entek masih ada sisa nih. Sisa itu ditenggelamkan ke laut. Kenapa? Karena nggak ada yang minta. Kalau dia masukin ke pasar lagi, harganya turun pasti. Dia menjaga kemakmuran petani. Tapi petaninya juga mau poso loh, satu. Negaranya juga mau poso loh, bayari duluan. Nek pemerintah ngono kuwi nang Indonesia, iki lho ada wacana mengganti ibu kota. Iku wis ramene kaya ngono kok. Cangkeman kabeh wong-wong iki. Ini bisa untuk rakyat, ini gini. Kan ngomong ini nanti kompleks ini berhubungan dengan kesadaran. Kamu tidak bisa membangun society tanpa punya kesadaran ekonomi global, tanpa punya kesadaran proyeksi 10 tahun gimana, 20 tahun gimana. Kita tidak cukup ilmu untuk bisa menilai itu. Saya kira misalnya begitu melakukan Indonesia dan Badine 15 tahun kemudian, kan diklaim presiden berikutnya. Zaman biyen petani angel, zamanku saiki wis akeh banget, padahal yang bangun sejak zaman dulu. Paham maksud saya ya? Jadi kita tidak mudah mengukur, maksudnya menuntut kok kowe ora gawe makmur toh. Jangan-jangan dia sedang pengen membuat metodologi agar Indonesia makmur, tapi kita sendiri tidak kuat untuk berpuasa. Kadang-kadang ada seperti itu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa pemerintah 100% benar. Yo bosok yo akeh, nyun sewu ngomong. Tapi tidak semua juga busuk. Ada juga orang-orang yang pengen berjuang beneran untuk Indonesia, tapi kesulitan. Rakyatnya seperti itu, akeh sing korupsi dan segala macam juga. Banyak yang memegang posisi penting tapi untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingannya orang banyak. Tapi tidak semua loh, jangan salah. Jadi proses memilih sebenarnya adalah proses masyarakat. Dia bisa meletakkan kepercayaan kepada seseorang. Kita sudah tidak punya pilihan lain. Nek wis letakkan kepercayaan pada satu orang, dukung tenanan. Baru kuwi nek ternyata dia tidak sesuai dengan prestasinya, tidak sesuai dengan janjinya, ojo pilih meneh. Sesederhana itu aja sebenarnya. Kita sebagai rakyat harus sadar diri. Aku kon mikir negara ora pati kenceng-kenceng, Mas. Karena saat stres-stresku aku tidak bisa membuat perubahan apa-apa. Aku ora seneng DPR, aku dadi DPR ya wegah. Kayak presiden, aku dari presiden di wegah kok, dan dia tidak punya kemampuan untuk membuat perubahan di situ. Daripada berpikir tentang baik buruk benar salah tanpa informasi yang jelas, buat kita efektif. Kalau jenengan punya cita-cita itu membuat makmur Indonesia, mulai sekarang jadikan itu harga dirimu.
Mulai sekarang jadikan itu cita-cita dan hakimmu. Semua perilaku hidupmu adalah menumbuhkan pengetahuan untuk memakmurkan sekitarmu. Alhamdulillah nek sak Indonesia, nek mengisone sak kampung, alhamdulillah kayak kesempatan karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Ayo efektif. Jangan debat bener salah, tapi efektif. Ayo kita melakukan apa? Melakukan sesuatu. Kalau semua orang Indonesia kok ngono, seraruwet ngono. Karena semua orang bertanggung jawab terhadap lingkar kecilnya. Kalau dia terbukti di lingkar kecilnya, dia akan ke lingkar yang lebih besar, jelas gitu loh. Posisinya. Wes, ayo tenanan. Apa yang bisa kau lakukan di rumahmu, apa yang kamu lakukan di sekitarmu, lakukan dengan benar. Ojo mikir negara nek urung iso ngresiki kamarmu, misalnya gitu loh. Misalnya gitu, wah iki negara presiden ngene kamar isih acak-acakan meng tandang umbah-umbah we durung kok nurusi beras negara gitu loh misalnya. Mumpung masih muda, latih otot untuk tandang. Sehingga ketika Tuhan memberi kesempatan tandang yang lebih besar, Anda siap dengan otot tandang tersebut. Generasi muda yang sip gitu. Ngoten nggih? Semoga menjawab. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, urip mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qaid fiha khairun al-qaim wal qaim fiha khairun al-masyi wal masyi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual?
Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah, kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kata saya. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang enggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu, mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok, aku ra iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kancamu. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup, itu kan barokahnya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan tuh unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Manusa barno wae, engko saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit itu. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi, pakar-pakar hakikat begini. Misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal ya. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu membayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, dari tidak pernah bayangkan gitu. Saleh sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini chaos, wah kita makan apa? Kalau negara gak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah, itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar.
Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa ya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana? Dulu zaman dijajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo, ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamfobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak Nabi Bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana Nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane nang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular.
Ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Isa. Ya saya kira demikian.